Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Prasetyo dari kelas 3A Bahasa Indonesia dengan NIM 2110202508. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil ringkasan jurnal yang berjudul Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi. Dalam hal menjalin hubungan dengan pihak lain di dunia bisnis, etika memainkan peran penting. Etika bisnis memainkan peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan. Mempraktikkan etika perusahaan yang baik juga dapat meningkatkan komunikasi dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara rekan kerja. Saat ini, perusahaan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi ada juga konsekuensi dari kegiatan perusahaan. Untuk menjalankan kegiatan bisnis yang sukses, kepercayaan harus dibangun di antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi, dan kepercayaan ini harus didasarkan pada lebih dari sekedar kontrak dan undang-undang formal. Oleh karena itu, tidak ada rasa saling percaya tanpa etika. Karena tidak ada rasa saling percaya dan waktu transaksi yang lama, resiko bisnis sangat meningkat. Penghematan biaya tinggi terutama merupakan hasil dari perilaku yang tidak etis. Untuk mengatakan bahwa pertimbangan etis dan pertimbangan ekonomi berjalan beriringan bukanlah pernyataan yang berlebihan. Dalam berbisnis, etika tidak dapat dipisahkan dari bisnis. Etika dan standar serta aturan atau regulasi yang relevan sangat penting bagi pengusaha global saat ini jika mereka ingin sukses. Masalah etika, penghormatan terhadap hak merupakan salah satu prinsip yang harus diciptakan dan diberikan kepada setiap pelaku bisnis karena berbisnis dengan cara yang etis akan membawa manfaat bagi bisnis dan masyarakat. Ketika etika sangat penting dalam dunia bisnis, masalah etika akan berdampak besar pada hubungan bisnis dengan pemilik kepentingan. Praktik bisnis telah meluas hingga mencakup seluruh dunia. Bisnis memiliki dampak besar pada setiap elemen kehidupan kita. Dalam skema besar, negara tidak diragukan lagi terlibat dalam pelaksanaan bisnis. Sulit bagi semua negara untuk puas dengan sumber daya yang mereka miliki, karena setiap negara memiliki karakteristik uniknya sendiri. Ada bukti sejarah, mulai dari penjelajahan Eropa di Asia untuk mencari rempah-rempah hingga perdagangan minyak internasional, bahwa suatu negara tidak dapat berkembang tanpa berbasis dengan negara lain. Sebagai akibat dari globalisasi, perdagangan internasional menjadi lebih umum. Keanekaragaman ekonomi serta sistem dari perdagangan global tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan. Operasi ekspor-impor multinasional semakin meluas. Ekspor barang nasional dapat memberikan pemasukan bagi negara, sedangkan impor barang luar negeri dapat memasuk pasar dalam negeri. Selain memperoleh apa yang mereka inginkan, setiap negara terus mencari perdagangan di luar negeri. Meningkatkan tingkat ekonomi saat ini, perusahaan multinasional khususnya di negara berkembang dengan nilai tukar mata uang rata-rata rendah tidak diragukan lagi merupakan cara untuk mengakses berangkas uang dan meningkatkan standar ekonomi. Mengekspor komoditas domestik ke negara lain adalah hal yang mudah bagi negara berkembang dan menarik investor asing untuk berpartisipasi dalam perusahaan domestik. Sementara itu, mendapatkan produk dan layanan yang diinginkan jauh lebih mudah di negara-negara kaya. Tidak semua peluang bisnis global bisa langsung dimanfaatkan. Perbedaan sosial dan budaya, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan hukum dan politik, semuanya dapat menjadi hambatan bagi perusahaan internasional. Organisasi harus mampu mengatasi hambatan tersebut. Selain faktor budaya, sosial, hukum, politik, dan ekonomi bisnis, juga harus mempertimbangkan masalah etika bisnis saat membuat keputusan terkait bisnis. Etika bisnis adalah praktik membedakan antara perilaku yang baik dan yang merugikan berdasarkan pandangan individu dan standar masyarakat. Kode etik diturunkan dari persepsi anak-anak tentang perilaku, nilai, dan pertumbuhan moral orang dewasa, serta interaksi mereka dengan teman sebaya. Era globalisasi merupakan era atau zaman di mana segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan teknologi. Pada zaman ini, banyak sekali perkembangan khususnya di bidang teknologi. Sebagai contoh, di masa saat ini, dalam hidup manusia serta fungsinya harus dikaitkan dengan teknologi, dan teknologi tersebut sebagai alat yang berguna dalam memfungsikan manusia itu sendiri. Melihat hubungan antara operasi komersial, kemajuan teknologi dan globalisasi, dari pemahaman kami yang ada tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Penggunaan peralatan berteknologi tinggi sangat penting dalam bisnis teknologi karena memfasilitasi pertukaran informasi antara produsen dan pelanggan. Globalisasi atau munculnya persaingan di seluruh dunia dan perubahan global yang cepat merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada pergeseran ekonomi global. Elemen kedua adalah kemajuan teknologi yang pesat.
Ada sejumlah indikasi bahwa hubungan antara bisnis dan teknologi muktahir tidak pernah lebih kuat dari sekarang, terutama di era globalisasi. Selain itu, globalisasi memilih orang-orang yang akan terus eksis. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Globalisasi di era pasca globalisasi berdampak signifikan terhadap pergerakan pasar global dan munculnya usaha mikro di seluruh dunia. Globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat telah menyebabkan pemilihan dan penghapusan model bisnis yang telah beroperarisasi selama beberapa waktu. Jika tidak selamanya globalisasi, bisnis belum mencapai titik di mana ia dapat dihentikan oleh salah satu seleksi alfa. Etika bisnis adalah komoditas yang tak ternilai harganya. Di dunia persaingan bisnis yang beresiko tinggi saat ini, di era informasi yang serta cepat saat ini, bisnis apapun di dunia dapat berkembang dengan cepat dan mudah. Di zaman sekarang ini, cara terbaik untuk berhasil di dunia bisnis adalah dengan membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang dapat mewakili kepentingan perusahaan, pelanggan, pemasok, produsen, dan masyarakat umum. Persaingan bisnis menyebabkan sebagian pelaku bisnis mengabaikan pentingnya etika di tempat bekerja. Etika bisnis ini dapat digunakan dalam situasi apapun. Akibatnya, reputasi perusahaan akan sangat terpengaruh baik dalam skala makro maupun mikro. Meskipun ini mungkin tidak langsung menghasilkan keuntungan finansial, ini adalah investasi yang bijaksana untuk setiap elemen lingkaran bisnis. Karena itu, etika bisnis menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan dari hasil ringkasan jurnal yang sudah saya ringkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.